Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 atas nama Bagas Tia Lutfi Rahman NIM 254, Rosmiati NIM 398, Agus Wirahadi Kusuma NIM 402, Rizky Prasetyo Aji NIM 430. Di sini kami akan menjelaskan tentang perilaku dan strategi penetapan harga. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Tia Lutfi Rahman NIM 2018-254. Di sini saya akan membahas yaitu isu-isu konseptual dalam menetapkan harga. Ada 5. Pertama, uang, waktu, aktivitas kognitif, upaya perilaku, dan nilai. Yang pertama yaitu uang. Sebagian besar peneliti tentang harga berfokus pada uang. Jumlah dolar yang harus dibayar seorang konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jumlah dolar yang sama dapat dipandang secara berbeda oleh individu dan segmen pasar yang berbeda, tergantung pada tingkat pendapatan dan variabel-variabel lainnya. Namun demikian, beberapa aspek penting dari biaya dolar suatu penawaran tidak selalu diperhitungkan. Salah satunya berkaitan dengan sumber pendanaan untuk suatu pembelian. Selanjutnya itu waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk mengenal suatu produk atau jasa dan untuk berkeliling untuk membelinya, sama seperti halnya dengan waktu yang diluangkan di dalam toko, dapat menjadi biaya yang cukup besar bagi konsumen. Sebagian besar konsumen memahami dengan baik bahwa minimarket biasanya menetapkan harga yang lebih tinggi ketimbang supermarket. Ada banyak minimarket yang dapat meraup untung sangat banyak karena sebagian besar konsumen berbelanja pada toko mereka, paling tidak untuk sekali saja. Selanjutnya itu aktivitas kognitif. Salah satu biaya pembelian yang sering terabaikan adalah aktivitas kognitif atau cognitive activity. Memikirkan dan memutuskan apa yang akan dibeli dapat menjadi suatu pekerjaan yang sangat berat. Misalnya, jika semua pilihan gaya, ukuran, warna, dan konsep dan komponen ikut dipertimbangkan, sebuah produsen dari Jepang akan menaruhkan lebih dari 11 juta variasi sepeda yang dibuat berdasarkan pesanan. Konsumen tidak akan pernah mengevaluasi keseluruhan pilihan berjumlah yaitu 11 juta tersebut, tapi akan mempertimbangkan aktivitas kognitif yang diperlukan untuk mengevaluasi bahkan bagian yang sangat kecil dari pilihan-pilihan tersebut. Nah, di sini setiap orang yang pernah menghabiskan waktunya berjam-jam berkeliling di mal dapat membuktikan bahwa fakta pembelian itu memang melibatkan upaya perilaku, yaitu behavior effort. Ketika pusat perbelanjaan raksasa pertama kali dibangun, salah satu masalah yang mereka hadapi adalah bahwa konsumen membutuhkan waktu yang lama untuk berjalan ke tempat parkir dan ke dalam toko, serta jarak yang cukup jauh yang harus mereka jalani dalam mall itu. Sebagian konsumen secara fisik merasa kurang nyaman dengan besarnya upaya yang harus mereka keluarkan tersebut, dan sebagian lagi langsung mengabaikan pergi ke mall atau berbelanja hanya di sejumlah kecil toko-toko yang tersedia. Selanjutnya yaitu nilai atau value merupakan kata sifat yang selalu terkait dengan barang atau benda, orang atau hal-hal yang tertentu yang menyertai kata tersebut. Nilai adalah sebuah konsep yang abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, orang ataupun hal-hal tertentu. Pengaitan nilai dengan hal-hal tertentu itulah yang menjadikan benda, barang, atau hal-hal tertentu yang dianggap
memiliki makna atau manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati, NIM 2018-398. Di sini saya akan menjelaskan tentang afeksi dan kognisi harga. Persepsi dan sikap harga. Persepsi harga atau price perceptions berkaitan dengan bagaimana informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna yang dalam bagi mereka. Suatu pemahaman untuk memahami persepsi harga adalah pemrosesan informasi. Berikut ada beberapa istilah untuk harga. Ada istilah alternatif dan apa yang didapat dan atau balasan apa yang kita dapat dari istilah alternatif tersebut. Yang pertama ada sewa. Sewa balasannya berupa tempat tinggal atau penggunaan peralatan untuk satu periode tertentu. Yang kedua ada harga. Harga ini balasannya berupa sebagian besar barang atau barang fisik. Yang ketiga ada biaya. Biaya ini dapat berupa balasan jasa yang profesional. Yang keempat ada upah. Upah yang dimana pekerjaan jam-jaman. Dan yang kelima ada ongkos. Ongkos ini dapat berupa balasan seperti transportasi, baik itu dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut maupun angkutan umum. Selanjutnya ada perilaku harga. Perilaku harga itu tergantung pada konsumen, produk dan ketersediaannya di berbagai toko dan distributor lainnya, serta elemen-elemen situasi. Harga itu dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Ada dua perilaku yang relevansi dengan variabel harga. Yang pertama ada akses dana, yang kedua ada transaksi. Kemudian akses dana. Akses dana merupakan sesuatu seperti halnya kita ingin mengakses suatu dana untuk melakukan pertukaran dan memastikan dana tersebut cukup untuk melakukan pertukaran tersebut. Kemudian yang kedua ada transaksi. Transaksi itu adalah suatu pertukaran dana untuk mendapatkan barang dan jasa, meliputi penyerahan uang tunai, penandatanganan cek, dan penyetujuan kredit. Selanjutnya dalam akses dana itu ada beberapa cara konsumen untuk dapat mengakses dana. Seperti sebagian konsumen membawa sejumlah uang tunai untuk membayar pembayaran dalam jumlah kecil. Pasokan uang tunai ini dapat diisi kembali sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Kemudian sebagian konsumen juga membawa buku cek atau paling tidak beberapa lembar cek jika tiba-tiba mereka membutuhkan jumlah uang yang cukup besar. Kalau dalam transaksi, konsumen tidak hanya sekedar mempertukarkan uang mereka dengan barang atau jasa, tetapi mereka juga mempertukarkan waktu, kegiatan kognitif, dan upaya perilaku mereka, bukan untuk mendapatkan uang, tetapi juga untuk pergi belanja dan melakukan pembelian. Nama saya Agus Wiradi Kusuma. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah lingkungan harga atau disebut juga variabel harga. Harga biasanya adalah sebuah tanda, sebuah label, atau beberapa simbol tertentu. Yang termasuk dalam variabel harga yaitu harga referensi eksternal yang merupakan perbandingan langsung dari harga yang telah ditetapkan dengan harga lain yang disebutkan pada iklan, katalog harga, maupun label harga. Selanjutnya ada strategi penetapan harga. Yang pertama ada analisis hubungan konsumen produk. Analisis hubungan konsumen produk merupakan strategi penetapan harga yang dikembangkan dan ditujukan pada suatu produk baru atau produk yang telah ada. Maksud dari analisis hubungan konsumen produk ini adalah seperti konsumen cocok nggak sama harga yang ditentukan pada produk tersebut, seperti itu. Yang kedua ada menganalisis situasi lingkungan. Yang pertama jumlah pesaing. Jumlah pesaing di lingkungan tersebut itu ada berapa. Yang kedua ada lokasi pesaing. Lokasi pesaing itu maksudnya
di mana sih tempat pesaing bisnis itu berada. Yang ketiga ada kondisi untuk masuk industri. Nah itu maksudnya bisa gak bisnis kamu untuk masuk di industri di lingkungan tersebut. Yang ketiga ada kekuatan keuangan pesaing. Maksudnya ini adalah modal untuk perusahaan Anda. Yang keempat ada jumlah produk dan merek pesaing. Nah, seberapa banyak produk dan merek pesaing yang ada di lingkungan tersebut. Yang kelima ada catatan historis pesaing. Nah, maksudnya dari catatan historis pesaing itu bagaimana sih sejarah pesaing itu, apakah pernah maju atau pernah bangkrut atau bagaimana. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Prasetyoaji, NIM 430. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari presentasi teman saya. Yang pertama, menentukan peran harga dalam strategi pemasaran. Dalam tahapan ini, membahas tentang pengetahuan apakah harga yang ditetapkan akan menjadi aspek kunci pemosisian produk atau akan ditugaskan untuk memainkan peran yang lain. Jika perusahaan mencoba memposisikan suatu merek sebagai produk yang dapat ditawar, maka penggunaan harga yang agak rendah adalah bagian yang penting dalam strategi ini. Misalnya, contohnya dalam hal ini itu adalah, misalnya dalam obat oles, dia itu memposisikan dirinya sebagai produk yang berkualitas sama namun dengan harga yang hanya separuhnya dari merek lainnya. Misalnya, jika suatu perusahaan mencoba memposisikan suatu merek sebagai barang bergengsi, kualitas nomor 1, maka penggunaan harga yang tinggi merupakan isyarat umum yang menunjukkan posisinya tersebut. Dalam berbagai situasi tertentu, harga tidak dapat memainkan peran pemosisian yang penting selain hanya sebagai alat persaingan harga semata. Jika konsumen dapat menikmati kenyamanan berbelanja yang lebih besar, maka di sini keunggulan pembeda yang jelas terlihat dari produk tersebut. Walaupun harga mungkin ditetapkan sama atau di atas harga pesaing, namun tidak menjadi sesuatu yang penting dalam strategi pemosisiannya. Terus pada kasus lainnya itu, ketika harga sebuah produk lebih tinggi dari harga pesaingnya, tetapi tidak didapati keunggulan pembeda yang jelas terlihat. Harga dalam hal ini tidak akan secara eksplisit digunakan untuk pemosisian. Misalnya, contohnya dalam hal ini itu, bir minuman alkohol itu yang harganya tinggi tidak menonjolkan harga sebagai bagian dari daya tariknya. Selanjutnya ada memperkirakan biaya produksi dan pemasaran yang relevan. Biaya untuk memproduksi dan memasarkan suatu produk dengan efektif dapat menjadi suatu tolak ukur yang sangat berguna dalam membuat keputusan harga. Biaya variabel produksi dan pemasaran. Biasanya di sini itu harga minimum yang harus digunakan perusahaan pada saat membawa produk ke pasar untuk dijual. Namun demikian, ada beberapa pengecualian pada peraturan ini. Pengecualian ini biasanya disebabkan karena adanya keterkaitan di antara beberapa produk yang dijual. Misalnya itu, suatu perusahaan bisa saja menjual kameranya di bawah biaya produksi dengan tujuan agar dapat menjual film dalam jumlah yang lebih besar. Atau suatu toko bahan yang menjual bahan pokok makanan, di situ barang-barang tertentunya dengan harga di bawah biaya pembeliannya. Atau disebut juga barang korban untuk mendorong terciptanya kerumunan massa sehingga volume penjualan barang-barang lainnya diharapkan dapat meningkat. Misalnya, seperti contoh adanya potongan harga di suatu kedai atau toko, di situ diadakan pemotongan harga atau diskon itu bertujuan untuk mendorong konsumen berlomba-lomba untuk mencari atau membeli barang tersebut dikarenakan adanya potongan harga tadi. Selanjutnya ada menentukan tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga harus diturunkan dari tujuan pemasaran keseluruhan, yang mana pada akhirnya akan diturunkan dari tujuan perusahaan. Pada prakteknya, tujuan yang paling umum digunakan adalah berupa pengembalian pada investasi pada tingkat presentasi tertentu. Keunggulan dari tujuan ini itu adalah bentuknya yang dapat dikualifikasi. Di samping dapat digunakan sebagai dasar bukan hanya untuk membuat keputusan harga, tetapi juga dalam keputusan tentang apakah akan masuk atau tetap di suatu pasar tertentu. Misalnya di sini itu, jika suatu perusahaan menginginkan tingkat pengembalian atas investasinya sebesar 20%,
Sedangkan perkiraan penjualan terbaik pada berbagai alternatif tingkat harga menunjukkan bahwa harga yang akan ditetapkan bagi produk tersebut menjadi terlalu tinggi untuk dapat menciptakan permintaan. Maka keputusan yang diambil perusahaan tadi tersebut adalah membatalkan rencana masuk ke pasar tadi. Terus selanjutnya ada mengembangkan strategi penetapan harga dan menetapkan harga. Dari analisis menyeluruh yang dilakukan pada tahapan sebelumnya akan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam mengembangkan strategi penetapan harga dan menetapkan harga. Pada dasarnya, makna suatu produk bagi konsumen dan biaya konsumen telah dianalisis. Demikian pula pada lingkungan, khususnya persaingan yang terjadi, peran penetapan harga dalam strategi pemasaran juga telah ditetapkan, biaya produksi dan pemasaran telah diperkirakan. Terus, strategi pemasaran harga ini dalam beberapa kasus dapat dikembangkan bersama-sama dengan penetapan strategi jangka panjang. Misalnya di sini itu kebijakan harga penetrasi dilakukan dengan membuat suatu rencana jangka panjang untuk meningkatkan harga produk setelah pada awalnya diluncurkan dengan harga yang relatif rendah, atau kebijakan harga skim berupa pembuatan rencana jangka panjang untuk menurunkan harga secara sistematis setelah produk diluncurkan dengan harga yang tinggi. Namun demikian, sebagian besar perubahan harga terjadi sebagai akibat dari perubahan pada konsumen, lingkungan, persaingan, biaya strategi, dan tujuan yang ingin dicapai. Sebuah contoh yang dramatis dari hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat pada penetapan harga tiket pesawat. Terus selanjutnya, tujuan penetapan harga yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah meningkatkan penjualan. Dengan penetapan harga yang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan ini, kita menargetkan, misalnya suatu perusahaan menargetkan peningkatan penjualan pada perusahaannya. Yang kedua ada keuntungan jangka panjang dan jangka pendeknya. Perusahaan juga harus menganalisis tentang keuntungan jangka panjang dan jangka pendeknya. Selanjutnya ada pertumbuhan. Pertumbuhan ini penting bagi suatu perusahaan, terutama pada segmen pasar, sehingga pertumbuhan dari suatu perusahaan tersebut dapat berkembang dan nantinya diharapkan besar. Terus yang keenam ada stabilisasi pasar. Perusahaan juga harus menganalisis tentang stabilisasi pasar segmennya untuk menetapkan harga yang dapat digunakan. Selanjutnya ada mempertahankan kepemimpinan harga. Perusahaan juga harus mempertahankan kepemimpinan harganya seperti melakukan pembeda dari produk lainnya sehingga harga yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut tentang produknya tetap stabil, sehingga kepemimpinan harganya itu bertahan. Terus menakut-nakuti pendatang baru. Misalnya ada perusahaan pendatang baru yang menawarkan tentang produk yang sejenis. Produk tersebut yang merupakan pembeda dari produk kita juga harus menakut-nakutinya sehingga mereka itu tidak terhadap perusahaan kita nantinya, tidak mempengaruhi terhadap perusahaan kita nantinya, karena kita berada di atas mereka dan konsumen percaya tentang produk kita sebelumnya. Mungkin itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.